Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang seseorang yang dijuluki sebagai serial killer dari Indonesia. Dan serial killer ini juga mungkin banyak yang dari kalian yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, ya kita bahas di video ini selengkap-lengkapnya. Gue juga kaget pas ketika ada yang ngasih tahu tentang orang ini gitu, dan pas setelah dibaca-baca ya udah kayaknya ini menarik untuk diangkat. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Ini dia Ibtu M. Gribaldi. Pada tahun 2005, M. Gribaldi Handayani SH atau yang sering dikenal sebagai Ibtu Gribaldi, pria kelahiran 20 Juli tahun 1966, adalah seorang pelaku pembunuh berantai sadis yang lagi trending pada saat itu di media. Gribaldi membuat heboh satu Jambi, bahkan seluruh Indonesia Gribaldi bikin heboh. Kesadisan Gribaldi sebagai pembunuh membuat banyak sekali masyarakat merasa merinding. Gribaldi dicap oleh warga atau masyarakat Jambi sebagai pembunuh berdarah dingin yang sadis. Selain itu, ternyata Gribaldi adalah seorang perwira kepolisian Jambi. Ternyata ya kan, aduh. Gelar sebagai pembunuh berantai sadis didapatkan oleh Gribaldi setelah ia terkuak sudah membunuh 7 orang. Dan si 7 orang ini tuh bukan orang lain atau stranger atau siapapun, tapi ini orang-orang yang bisa dibilang kenal dekat dengan Gribaldi. Dan juga untuk metode pembunuhannya, kurang lebih si 7 korban ini tuh semua hampir sama metodenya, yaitu ditembakkan menggunakan pistol dinasnya. Dan semua kejahatannya Gribaldi akhirnya terbongkar ketika Gribaldi ditangkap dan ditahan di Polda Riau dalam kasus lain. Perwira polisi berusia 38 tahun itu diduga telah terlibat dalam kasus penipuan dan juga kepemilikan terhadap kendaraan dengan plat nomor palsu. Dan kemudian tak disangka ketika penggeledahan terhadap rumahnya Gribaldi untuk menemukan atau mencari barang-barang bukti terhadap kasus-kasus yang sudah dia perbuat. Para petugas menemukan ratusan peluru untuk pistol jenis Colt 38 revolver, atau pistol ini yang sering digunakan oleh pihak kepolisian. Atas kepemilikan peluru yang banyak ini, akhirnya para petugas makin curiga terhadap Gribaldi. Karena sejak berdinas 5 tahun yang lalu, Gribaldi ini tidak diberi kepercayaan untuk menggunakan senjata api. Atas kepemilikan peluru yang sangat banyak ini, para petugas akhirnya mencurigai terhadap Ibtu Gribaldi. Karena Gribaldi ini sejak ia berdinas di Jambi, tepatnya 5 tahun yang lalu, dia itu tidak pernah diberi kepercayaan untuk memegang atau menggunakan senjata api. Tapi dia punya peluru revolver 38 yang biasa digunakan oleh pihak kepolisian. Dan sekarang kita bahas tentang kronologis dan para korbannya ini siapa ya. Tapi sebelum kita ngebahasnya lebih lanjut, gue mau menyampaikan turut berduka cita untuk para keluarga dari para korban. Semoga kita semua mendapatkan ketabahan dan kekuatan untuk melalui hal yang mengerikan ini. Dan apapun yang gue bahas di video ini tidak ada maksud untuk mengurangi martabat atau apapun. Gue hanya ingin menyampaikan informasi mengenai seseorang yang sangat mengerikan ini. Oke, korban pertama dari Gribaldi ada seorang pria yang berusia 44 tahun yang bernama Rusdi Hutahuruk, yang ia dibunuh oleh Gribaldi pada tahun 1999. Pada persidangan, Gribaldi mengklaim atau dia mengaku bahwa dia membunuh Rusdi dengan alasan dia merasa sakit hati karena Rusdi seringkali mengejeknya sebagai orang Tionghoa.
Dan juga kebetulan Gribaldi ini kulitnya memang putih dan juga bermata sipit. Jadi emang mirip banget orang-orang Chinese gitu, orang-orang Tionghoa. Dan Gribaldi nggak suka dia diejek orang Tionghoa sama si Rusdi karena ngerasa mungkin sakit hati. Rusdinya dieksekusi. Aksi pembunuhan yang pertama ini dilakukan oleh Gribaldi dengan cara menembak korban saat korban sedang membuang air kecil. Gribaldi menembakkan 4 peluru ke arah Rusdi dari arah belakang. Dan pistol yang digunakan adalah revolver 38 spesial. Dan pembunuhan pertama Gribaldi ini sama sekali tidak ketahuan. Saking tidak ketahuannya, setelah melakukan pembunuhan ini Gribaldi melanjutkan aktivitasnya sehari-hari seperti tidak ada dosa sama sekali gitu loh. Dia kerja, dia bangun, ya seperti biasa aja gitu. Dia melanjutkan lagi aktivitasnya sehari-hari. Kemudian pada tanggal 5 November tahun 2000, Gribaldi kembali lagi memakan korban. Korban kedua Gribaldi adalah seorang mahasiswi yang bernama Yeni Farida. Yeni adalah warga Telanai-Pura dan berusia 27 tahun. Korban dibunuh Gribaldi di Jalan Lintas Timur, Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Meskipun Gribaldi mengaku membunuh Yeni, tapi jasadnya ini tidak ditemukan hingga hari ini. Dan menurut pengakuannya Gribaldi, tubuhnya Yeni sudah ia buang ke air Molek, Riau. Jadi tubuhnya udah entah kemana. Dan untuk tubuhnya Yeni akhirnya masih belum ditemukan hingga hari ini. Terakhir diketahui Yeni adalah wanita selingkuhannya Gribaldi. Dan menurut pengakuannya Gribaldi membunuh Yeni karena dia ini kesal. Yeni selalu menagih untuk dinikahi oleh Gribaldi. Dan Yeni ini dieksekusi oleh Gribaldi dalam keadaan ia sedang hamil 3 bulan. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 2002, Gribaldi kembali lagi melancarkan aksinya dengan membunuh salah seorang. Dan korban selanjutnya ini adalah seorang wanita asal Jambi atau warga Jambi yang bernama Gusmarni. Cara pembunuhannya pun tergolong sama dengan cara yang sebelumnya. Gribaldi akan menembak para korban ketika korban sedang membuang air kecil. Namun untuk Gusmarni ini, Gribaldi menembakkan sebanyak 7 peluru ke tubuhnya Gusmarni. Dan pembunuhan ketiga ini dilakukan Gribaldi di Baganbaru, Riau. Dan alasan Gribaldi kenapa membunuh Gusmarni karena Gusmarni ini menuntut uang santunan terhadap kecelakaan yang menimpa suaminya. Jadi suaminya ini meninggal karena kecelakaan dan dia menuntut uang santunan ke Gribaldi sebanyak 15 juta. Karena merasa kesal ditagih-tagih terus oleh Gusmarni, akhirnya Gribaldi memutuskan untuk mengeksekusi wanita tersebut. Jadi karena kesal ditagih-tagih terus uang santunan. Dan lagi-lagi Gribaldi setelah melakukan 3 pembunuhan dia masih bisa lolos. Dan dia masih bisa beraktivitas normal seperti orang tidak berdosa. Dia masih bisa kerja, masih bisa bangun, masih bisa ngider, cuy. Gak ada yang tahu kalau dia ini adalah seorang pembunuh. Dan kemudian dari catatan Jambi Express, Gribaldi kembali lagi melancarkan aksinya dengan membunuh korban keempatnya. Korban yang ini adalah seorang wanita yang bernama Nurmarta Lili. Dan menurut catatannya, Nurmarta Lili dieksekusi pada bulan Agustus tahun 2003. Nurmarta Lili adalah istri ketiganya Gribaldi. Gribaldi ini merasa kesal karena wanita berusia 33 tahun itu dianggapnya sudah main serong dengan pria lain. Terus dia juga sering jalan-jalan sama pria lain dan juga dia sudah selingkuh dengan pria lain. Karena sudah diracuni dengan penuh amarah karena terbakar api cemburu, Gribaldi akhirnya langsung melancarkan aksinya dengan mengeksekusi Nurmarta Lili atau istri ketiganya ini. Gribaldi melancarkan aksinya di Pangkalan Kering
Ranci, Kabupaten Pelalawan. Dan lagi-lagi dia melakukan aksinya di Provinsi Riau, padahal dia itu sedang berdinas atau bertugas di Jambi. Karena sudah merasa beres mengeksekusi korban keempatnya, Gribaldi langsung kembali lagi ke Jambi untuk melanjutkan lagi kehidupannya. Dia merasa tidak punya dosa, dia merasa tidak pernah ada beban dengan membunuh 4 orang ini. Ya udah, dia melanjutkan kehidupannya, tidur, bangun, makan, kerja, lanjut lagi. Tidak cukup sampai di situ, pada bulan April tahun 2004 Gribaldi kembali lagi memakan korban, yang dimana korban kelima ini adalah seorang pria yang bernama Muhammad Ali. Dan Muhammad Ali ini juga berprofesi sebagai seorang supir. Muhammad Ali atau Mamat adalah rekannya Gribaldi terkait urusan rental mobil. Gribaldi mengaku dia sempat ribut dengan Mamat dan kemudian langsung merencanakan aksi pembunuhan terhadap Mamat, yang dimana dia menembakkan 4 buah peluru di kepala dan di dada. Dan kemudian masih di tahun yang sama, pada akhir tahun 2004, Gribaldi kembali lagi melancarkan aksinya, yang dimana dia membunuh seorang wanita yang bernama Listi. Untuk status hubungannya Listi dan Gribaldi tidak ada informasi rinci tentang hal tersebut. Jadi memang kurang tahu juga gitu spesifik mereka ini hubungannya sebenarnya apa. Tapi menurut informasi yang udah gue temuin, Gribaldi itu menjanjikan sebuah pekerjaan untuk Listi. Jadi hubungannya cuman sebatas karena ada pekerjaan aja. Entah ada asmara atau apa, kayaknya kurang tahu karena informasinya tidak ada yang bagian itunya. Kemudian suatu hari Listi ditelepon oleh Gribaldi, yang dimana Gribaldi meminta untuk Listi mengikuti pelatihan untuk pekerjaannya. Ketika Listi berangkat untuk mengikuti pelatihan kerja tersebut, ternyata Listi ini nggak pernah pulang. Dan terakhir diakui oleh Gribaldi, dia telah membunuh Listi. Dan sampai akhirnya korban ketujuh Gribaldi yang bernama Ngadimin. Ngadimin dan Gribaldi ini adalah rekan partner bisnis. Kayaknya ini yang agak paling riskan kalau menurut gua sih ya, karena ada urusannya soal duit. Bisnis mereka adalah sebagai calo untuk masuk Bintara Polisi. Sedangkan untuk Ngadimin sendiri, dia adalah seorang wartawan dari salah satu tabloid di Jambi. Ngadimin memiliki tugas untuk memungut uang senilai 50 juta dari para calon Bintara atau orang-orang yang pada mau masuk Bintara ini. Jadi mereka harus bayar 50 juta untuk biar mulus masuknya gitu. Gribaldi membunuh Ngadimin karena merasa dikhianati. Selain itu juga Gribaldi merasa Ngadimin sudah terlalu tahu banyak tentang Gribaldi. Gribaldi merasa Ngadimin harus dilenyapkan. Gribaldi mengaku untuk pembunuhannya Listi dan Ngadimin dilakukan dengan cara ditembak. Namun hasil penyidik akhir menemukan bahwa ternyata Ngadimin dibakar setelah tewas tertembak. Kemudian khusus untuk pembunuhannya Rusdi dan Muhammad Ali, selain karena merasa kesal, Gribaldi juga memiliki motif lain, yaitu ingin menguasai harta mereka. Hal ini diketahui setelah ada barang bukti berupa mobil Kijang milik Rusdi dan juga mobil Isuzu Panther milik Muhammad Ali yang sudah dikuasai oleh Gribaldi dan juga sudah diganti plat nomornya menggunakan plat nomor palsu. Dan mobil mereka inilah yang menjadi tabir dari pembuka kejahatannya Gribaldi. Perbuatannya Gribaldi ini memang sangat tidak terpuji ya. Apalagi dia ini kan seorang perwira polisi yang sebenarnya seharusnya itu untuk masyarakat dia mengayomi. Tapi ini malah bukan mengayomi tapi menghabisi masyarakat. Dan dia pun gak nanggung-nanggung, dia udah ngabisin 7 orang. Dan semua ini menggunakan pistol dinasnya. Menurut Kapolda Riau Brigjen Pol S. Damanuri di ruang kerjanya di Mapolda, dari 7 orang yang menjadi korban tindakan Gribaldi, 5 diantaranya dibunuh di wilayah hukum Riau. Pada hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2005, Ibtu Gribaldi dibawa oleh tim penyelidik ke RSJ atau Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru untuk menjalani beberapa tes kejiwaan.
Kemudian Gribaldi digiring oleh tim penyelidik dari lantai 2 ruangan tahanan di Mapolda Riau, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari lantai 2 itu pelaku atau Gribaldi ini dikawal petugas reserse Polda Riau dengan berpakaian sebagai sipil, jadi nggak pakai seragam-seragaman lagi, nggak. Dari Mapolda Riau, tersangka terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Polri di Jalan Kartini, Pekanbaru, guna mengambil surat rekomendasi pemeriksaan yang ditujukan ke RSJ atau Rumah Sakit Jiwa di Panam, Pekanbaru. Tim penyidik kepolisian daerah Riau yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse dan Kriminal Ajun Komisaris Polisi Ari Darmanto mengatakan pemeriksaan ke RSJ ini guna melengkapi berkas acara pemeriksaan. Karena kasus ini merupakan pembunuhan berantai, tim penyidik melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka ke RSJ atau Rumah Sakit Jiwa, dan didapati hasil akhir dari tes kejiwaannya Gribaldi, dia dinyatakan sehat. Jadi dia nggak ada sama sekali kelainan jiwa gitu, nggak ada sakit jiwa juga, nggak. Dia sehat, dia normal kok. Dan sebelum dia terkuak atau dia ketangkap nih, Gribaldi itu emang kelihatan banget kalau dia itu lebih senang kerja jadi calo untuk masuk bintara polisi. Karena yang pertama mungkin mikirnya uangnya lebih besar, jelas gitu. Ya lebih easy gitu, tinggal goyang-goyang lutut aja gitu loh. Dan akhirnya juga kayak no wonder dia bisa punya rumah besar di perumahan Pondok Sejahtera di Kota Jambi. Dan juga dia biasanya menggunakan nama samaran seperti Harry, terus G Handa TG, dan juga Grihanda. Dia nggak pernah pakai nama aslinya pas dia mau masukin calon-calon perwira itu. Dan juga ada beberapa rekannya yang mengatakan kalau Gribaldi ini memang tidak profesional. Jadi dia itu seringkali kedapatan datang untuk apel pagi, setelah apel pagi itu dia pergi lama gitu, dia nggak pernah balik lagi ke kantor gitu. Dan dia tiba-tiba balik lagi ke kantor itu pas begitu udah mau apel sore atau udah mau pulang. Jadi kan ya buat apa juga dia masuk kerja lah istilahnya gitu. Jadi emang bener-bener gak profesional banget. Namun di luar sikap tidak profesionalnya itu, Gribaldi sebenarnya berperilaku sangat wajar terhadap rekan-rekannya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya sebaya gitu, ya dia bergaul gitu. Dia juga mudah bergaul, dia juga yang emang mengindikasikan dia itu psikopat gitu. Enggak sama sekali. Dia tuh gampang bergaul, tapi dia juga diklaim gampang marah, apalagi untuk junior-juniornya. Jadi untuk pangkat polisi yang masih di bawah dia cenderung akan lebih keras terhadap mereka. Perilaku Gribaldi yang tidak profesional diakui Ajun Komisaris Besar Polisi Joko Turohman. Sebagai ganjaran, beberapa kali Gribaldi terkena hukuman. Ia juga pernah menjalani sidang disiplin akibat kasus perempuan dan asusila. Gribaldi bahkan pernah menjual nama pimpinannya untuk kepentingan pribadi, dan yang hal ini ia lakukan ketika dia sedang dinas di Polres Kerinci di Jambi. Dan juga kemudian Kepala Bidang Humas Polda Jambi mengatakan Gribaldi pernah ditahan dan mengalami penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode. Atas perbuatannya ini Ibtu Gribaldi dijatuhkan hukuman mati. Tapi untuk tanggal eksekusinya, apakah dia sudah dieksekusi atau belum, tidak ada informasi sama sekali hingga hari ini. Jadi statusnya memang masih belum tahu apakah dia sudah dieksekusi atau belum. Tapi ya dipercaya Gribaldi masih menunggu waktu eksekusinya. Oke, mungkin segitu aja untuk kisahnya dari Ibtu Gribaldi Handayani. Dan sekarang kalau menurut cocoklogi dari gua, ada satu hal yang gua lupa tekenin di awal, yaitu ini adalah oknum ya. Gue tekanin lagi, ini adalah oknum. Gue yakin maksudnya pihak kepolisian, aparat, dan pokoknya seluruh lembaga hukum atau lembaga aparat dan sebagainya yang ada di Indonesia itu mereka akan mengayomi masyarakat kok. Gue yakin. Gue tekanin lagi ya, tadi gue bilang kan Gribaldi ini oknum. Dia istilahnya memanfaatkan power dia gitu. Dia memanfaatkan dia punya senjata dan sebagainya, dan dia secara membabi buta melakukan aksinya itu. Ya sama seperti yang kasus-kasus baru ini yang kita tahu kan, ada juga oknum polisi yang pangkatnya udah tinggi kan.
Ya mungkin gitu aja sih untuk Gribaldi ini, dan dia emang gue nggak ngerti juga sih kenapa dia sampai ngelakuin hal kayak gitu. Ya tapi ya balik lagi untuk kitanya nih, kita semua harus bisa hati-hati dan jangan sampai jadi kayak Gribaldi gitu ya. Dan juga sekali lagi gue mau menyampaikan turut berduka cita terhadap seluruh keluarga dari para korban. Dan juga sekali lagi video ini tidak ada maksud untuk merendahkan para korban, melainkan ini hanya sebuah informasi yang ingin disampaikan sebagai pengetahuan. Kecuali kalau si Gribaldi lu kurang ajar. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Ibtu Gribaldi. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja dan juga mau bantu channel ini biar lebih berkembang lagi, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan selain itu kalian share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran atau pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.